Itu analoginya seperti itu ya. Jadi yang dimaksud azwaja, pasangan itu harus laki-laki dan perempuan. Makanya tidak sah menikah kecuali laki-laki dan perempuan. Cuman pasangan azwaj ini oleh orang liberal diplesetin, bukan diplesetin, dia apa? Dirubah. Jadi kata orang liberal, salah satu guru saya, saya nggak apa-apa ya berguru sama liberal, nggak apa-apa, yang penting kita jangan ke bawah. Saya ada beberapa guru liberal, dosen, ya itu Ustaz Mulia itu kan dalam tulisannya muslimah reformis apa sih? Muslimah reformis apa gitu ya? Itu tulisannya itu mendukung LGBT. Jadi dia bilang apa? Yang namanya kan kalau mereka liberal nafsirin Quran gak ikut ulama. Jadi mereka yang ulamanya katanya ya. Jadi nafsir Quran itu ya ke Al-Quran langsung gitu. Kalau kita kan ikut ulama, ikut riwayat ya. Ijma ulama. Mereka itu orang liberal menafsirkan Al-Quran, pasangan itu ya yang penting ada teman. Jadi kalau ibarat pakai sendal kiri ada dua, itu pasangan gitu. Padahal kan itu apa? Sebelahan. Ya, makanya mereka itu bilang ya LGBT boleh dan lain sebagainya. Nah ini pemahaman yang keliru sekali ya. Secara akal aja nggak masuk. Logikanya tadi kan, kalau kita pakai sendal dua-duanya sendal kiri, gimana bisa lari ya kan? Nah itu sama kalau nikahnya laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Ya itu memang baik secara agama dan secara akal itu emang nggak pas gitu. Nah kurang lebih seperti itu San. Jadi yang dosa itu yang menipunya aja, ini perkara penipuan ya. Kalau yang ditipu itu cuma korban, itu enggak ada dosa. Wallahu a'lam. Gimana? Mastur unsa. Enggak sah juga itu. Enggak sah. Kalau misalnya yang lebih aktifnya laki-laki. Oh, berarti dia diposisikan jadi laki-laki. Jadi khunsa muskil atau bahasa tadi mastur khunsa ya. Ya, khunsa muskil gitu ya. Jadi khunsa muskil ini orang yang nggak bisa diketahui jenis kelaminnya, ini laki-laki atau perempuan, karena ada dua gitu kan. Ini nggak boleh nikah kecuali dia sudah memastikan salah satunya. Nah, kalau udah dipastiin laki-laki ya berarti nikah sama perempuan, kalau dipastiin perempuan nikah sama laki-laki. Itu kurang lebih seperti itu. Harus lewat pengadilan juga. Itu iya harus lewat pengadilan juga. Nanti dimediasi kan. Dimediasi Anda ini laki-laki perempuan. Laki-laki Pak, coba buktiin, bukan diri enggak? Itu sampai seperti ini. Gimana? Oh iya. Iya. Yang masalah nikah misalkan kita terjadi suatu PT dengan masyarakat tidak boleh nikah kalau belum karyawan tetap. Itu ditanya udah nikah belum gitu kan? Atau kan pas persyaratan kontrak itu berbohong. Itu nggak punya istri. Padahal punya. Yang pertama itu dosa kan bohong. Yang kedua hukumnya jatuh talak apa enggak? Iya. Yang pertanyaan kedua itu dia misalkan kita berburu satu minggu sama Wahabi gitu kan? Kita baru tahu dia Wahabi, kita nggak ngaji lagi. Boleh nggak mengakui lah bukan menurut saya? Boleh nggak? Oh iya. Pertama masalah jatuh talak atau enggak ya? Enggak jatuh talak. Karena konteksnya bohong. Ya. Karena itu konteksnya bohong. Ente punya istri enggak? Enggak apa. Enggak punya istri, padahal ada dua di rumah. Ya, itu tidak jatuh talak. Dosa dia. Kalau dosa ya, dosa doang. Dosa doang. Ya. Karena kata Nabi yang namanya syarat itu diserahkan kepada orang yang mensyaratkan. Ya. Jadi kalau masuk PT, masuk PT itu ya selain syarat-syarat yang ditetapkan oleh agama, juga ada syarat khusus yang
diserahkan oleh agama ke yang megang PT itu. Jadi yang punya PT secara agama pun mereka punya hak buat ngasih syarat-syarat, selama syarat-syaratnya itu nggak bertentangan dengan agama, ya kan? Nah, jadi kalau seandainya agama melegalkan syarat khusus yang disyaratkan oleh PT, maka berarti itu syarat jadi legal secara agama. Kalau udah legal, kalau sah secara agama, kalau kita melanggar berarti dosa. Ini cuma dosa doang ya, tinggal istighfarin sih gampang, astagfirullah, selesai. Daripada hese kan, mudorot kalau digedein gawe. Ya. Terus yang kedua tadi apa? Kita nggak mengakui guru karena Oh ya, karena beda aliran. Ya, beda Wahabi. Jangan sampai seperti itu kalau bisa. Walaupun beda aliran, tetap kita akui guru. Ya, dulu saya pernah ngaji sama dia, cuman karena sekarang tahu kita beda nih, udah berarti ngajinya nggak apa-apa. Ya, tapi tetap kita wajib menghormatinya dan mengatakan itu guru saya tetap. Ya. Lain urut guru. Ya, jadi seperti itu. Jadi saya itu banyak diminta kayak gini. Misalkan di masjid ada Wahabi ya, itu kadang saya diminta mereka kayak Ustaz hajar terus. Cuma saya enggak, metodenya enggak pakai metode hajar, metodenya pakai disebut metode apa ya? Metode integratif, artinya mencari satu titik sama. Ya, nih Wahabi kayak gini, kita kayak gini, persamaannya kayak gini. Saya lebih condong seperti itu. Ya, makanya saya ngebebasin ke jamaah, silakan yang mau ngaji ke guru siapa aja. Ya, dengan syarat patokannya itu adalah kalau kita ngaji sama orang, setelah ngaji hati jadi lebih adem, akhlak jadi lebih bagus, ibadah jadi tambah semangat, berarti itu berkah ngajinya. Cuman kalau habis ngaji akhlak kita jadi buruk, kita mandang sama orang tuh ahli neraka semua, ahli bid'ah ini ahli. Itu jadi buruk akhlak kita, itu tinggalkan pengajian seperti itu. Ya. Jadi saya cenderung mengarahkan pada sifat aja sih, tidak kepada kelompok tertentu. Misalkan saya nggak pernah bilang jangan ngaji Wahabi, ya. Tapi saya bilang jangan ngaji yang kalau ngaji hadir di pengajian itu akhlak kita jadi tambah buruk, suuzon kita sama orang-orang jadi tambah, hati kita jadi tambah sempit, tambah kesel. Ya kadang kan golongan kita aja itu kayak gitu kan. Jadi ini ada pengajian NU Ahlussunnah wal Jamaah, tapi habis ngaji sama dia, jadi ujub, jadi sombong, takabur, ngerasa paling akhirat. Ada sebelah sana itu ngaji, namanya pengajian ngaji diri. Ngaji diri kan ngaji tasawuf, sabar, ngaji hakikat. Tapi kalau habis ngaji dari situ orang jadi nggak tahu diri. Ngaji diri tapi nggak tahu diri. Jadi anehnya itu kok orang tahunya ini kiai tasawuf, tapi kok habis dari situ jadi pada ujub, jadi pada keras gitu. Artinya gini, kita jangan terpaut kepada nama. Ada ustadz tasawuf, kiai ini itu. Soalnya pedoman Nabi itu apa? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Pedoman Nabi itu akhlak. Ya, kita ngaji sama siapapun, kalau akhlak kita jadi bagus, ibadah kita tambah semangat, itu bagus itu. Jadi Allah itu nggak lihat golongan. Kadang kita kan lihat golongan ya. Allah nggak lihat Wahabi, ini alirannya NU, Muhammadiyah. Allah itu membatasi, memberi petunjuk pada kita lewat sifat, nggak lewat nama. Jangan terpaku sama nama majlisnya ini, aliran ini, tarekat. Banyak sekarang tarekat, komunitas tarekat. Tapi banyak juga orang masuk komunitas tarekat jadi ujub. Wah, ini tarekat ini ngomongnya hakikat, makrifat, tapi ibadah lembek loh. Bener ya? Ngomong hakikat, makrifat, tapi nggak pernah ke masjid. Itu banyak yang kayak gitu. Makanya coba jangan terpaku sama nama, tapi sama sifat. Kita ngaji sama siapapun, dites dulu siapa yang ngaji sama ini nih. Coba akhlak saya jadi berubah kan? Ya. Atau dapat solusi enggak dari pengajiannya, ibadah jadi enak enggak, hati jadi luas enggak gitu. Kalau itu udah lanjutin pengajian,
Ya, walaupun beda beda aliran sama kita, beda madhab dan lain sebagainya apa. Itu pesan guru saya kayak gitu. Saya punya guru namanya Habib Soleh. Itu yang membuka pikiran saya itu beliau. Beliau itu kan emang Ahlus Sunnah wal Jamaah, sama seperti kita Asy'ari, ya kan, kasap juga sih beliau ya, emang setengah wali. Masih muda tapi beliau ngasih pencerahan seperti itu. Saya full ngaji kemanapun, kalau pengajian itu bikin akhlak kita bagus, ibadah kita semangat, hati kita husnuzon sama orang, ikutin. Tapi pengajian apapun, kalau habis kita ngaji sama dia, pikiran jadi sempit, bawahnya suzon belum orang, jadi ujung tinggalin. Itu ngaji yang nggak jadi sama orang. Kurang lebih kayak gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Artinya pedomannya apa? Akhlak. Akhlak sama ibadah itu aja. Ya. Mau kita ngaji sama dosen yang pakai dasi, yang pakai jas, ya. Tapi kalau dia bisa merubah akhlak kita, ngaji sama dia lah. Daripada yang apa? Jubah, imamah, sorbah, tapi habis ngaji sama dia jadi pangkaina, tinggalin itu jadi pangkaina itu keras dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Gimana? Masih ada lagi pertanyaan? Oh iya, Bang Sadi mau nanya tadi. Ini dia. Kalau cerai di RI kan, kalau yang istilahnya yang istilah resmi katanya kan ada catatan. Sedangkan itu kan catatannya biayanya mahal. Ada yang cerai nih. Nah, ketika dia menikah lagi harus ada dokumen mana surat cerai kan. Kadang-kadang kan suka ini kan, udah terserah kamu yang biayain. Kalau istri yang mau duluan nikah, istri yang biayain mantan istrinya gitu. Kalau suami yang ini, karena cerainya ya cerai secara soal ucapan. Secara agama aja cerainya ya. Agama aja. Gitu. Tapi ketika mau nikah lagi, dokumennya itu harus ada surat cerai. Sekarang biayanya kan. Oh, nikah laginya masih sama suami istri itu, orang lain. Biaya itu kadang-kadang suka sering ini. Iya. Sering ini istilahnya saling nggak mau juga mau, jadi nggak ada tempat surat. Iya. Dan seperti itu bagaimana ya? Jadi pertama ada dua sisi ya. Ada sisi agama dengan sisi negara. Kalau sisi agama mah cuek aja. Ya, cerai, nikah lagi sama yang lain, itu sah ya. Walaupun nggak ada dokumen-dokumen, yang penting syarat nikah tercukupi. Tapi secara administrasi negara itu memang harus diurus karena sebagai bukti kepada negara gitu. Nah, kemudian bagaimana kalau nggak ada yang mau ngurus gitu kan? Ya sebetulnya sih yang ngurus itu yang mau nikah aja, karena dia yang butuh, ya kan? Misalkan nih suami istri cerai, suaminya udah pengen langsung nikah lagi, ya udah suami yang biayain itu semua, gitu orang masalahnya buat dia kan. Kalau perempuan, kita nggak biayain sih ada kawin, gitu kan? Jadi mungkin gini, siapa yang mau nikah terlebih dahulu? Nah itu karena maslahat dan kepentingannya untuk yang nikah lebih dahulu. Ya, kurang lebih seperti itu. Allah. Oh iya, harta gonok ini, jadi sebetulnya gini, harta gonok ini itu harta yang didapat dari hasil kerja suami istri. Jadi kerjanya itu barang dan ada hitung-hitungannya. Misalkan suami punya duit berapa? 50 juta. Istri berapa? Saya juga punya duit 50 juta. Ayo kita usaha bareng. Akhirnya usaha bareng kan suami istri itu dengan persentase 50% ya. Nanti kalau cerai, nah maka hartanya juga dibagi dua, tergantung sahamnya 50-50. Jadi yang dimaksud harta gonok ini tuh kayak gitu. Ada kesepakatan dari awal untuk kerja sama bareng. Ya. Nah ini sebetulnya kalaupun bukan suami istri itu tetap harus seperti itu, walaupun namanya bukan gonok gini. Misalnya Bang Sadi dengan
Kang Rasid usaha saham 50-50. Nanti kalau usahanya pengen misah itu ya udah bagi dua 50-50 gitu. Ya. Nah, kalau suami istri itu harta jadi gonogini disebutnya. Itu yang pertama. Tapi kalau seandainya istrinya itu cuma nemenin suami, itu bukan harta gonogini. Misalkan suami nggak punya apa-apa, istri nggak punya apa-apa, akhirnya suaminya tuh usaha kan sampai jadi orang kaya. Nah, harta yang dikumpulkan itu bukan gonogini, bukan. Karena dari awal nggak ada kesepakatan. Istri dari awal itu cuma ngedukung aja, ngedukung, nemenin, udah selesai. Nggak ada pembagian di situ, ya. Oh Pak Ustadz, itu kan istri capek, ya kan? Capek nemenin suami sampai suami sukses. Ya capeknya istri itu jadi pahala, bukan jadi duit. Nah, jadi pahala di akhirat, bukan jadi duit. Jadi seperti itu. Jadi harta gonogini itu harta usaha bareng yang dari awal itu udah ada akad, ya. Dari awal ada akad. Kalau dari awal gak ada akad, cuman usaha bareng nemenin istri jadi sekretaris, tukang hitung duit, nah itu istilahnya cuma bantu suami, nggak ada akad, itu nggak ada pembagian, jadi itu harta suami semua. Iya, Itu misalnya kan nih kalau ini lah gitu ya, nggak lama selesai, nggak ada bawahannya kayak ya babu apa berdua. Oh, iya. Nah, itu punya istri semua ya? Kan diserahin ya. Udah diserahin itu, udah jadi milik istri. Kecuali istrinya belum digauli, itu dibagi dua baru. Misalkan udah bawa-bawaan, mahar segala macem, belum dicoblos, udah cerai. Nah itu setengah harta balik gitu ya, setengah mahar itu balik. Jadi kalau maharnya 20 juta, ambil lagi 10 juta. Ya, kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Mudah-mudahan tidaklah kita berkumpul tempat yang mulia ini, melainkan Allah ampuni dosa-dosa kita, mudahkan segala urusan kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah ya farijal ham ya kashfal gham ya man yahdi yaghfir yarham rabbil alamin. Subhanakallahumma tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.